Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa UHAMK semester 4 dari Prodi PGSD. Nah, di sini kami ingin melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifatul Aliyah. Saya Mila Marta, Bu. Saya Wafanul Ahmad. Oke. Tujuan kami di sini ingin melakukan pengenalan lapangan persekolahan, Bu. Nah, dari lapangan persekolahan ini kami tuh ingin mengetahui dan memahami bagaimana kondisi yang ada di sekolah ini. Siap, insya Allah bisa dijawab. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sulastri, MPD. Sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah? Oke, lamanya saya di sini mulai dari bulan September 2019 yang lalu. Jadi saya belum genap 1 tahun di sini, ya kurang beberapa bulan 1 tahun saya di sini. Baik, Bu. Kita mulai wawancaranya, Bu. Ya, Bu, seperti apa sih, Bu, karakteristik yang ada di sekolah ini siswa-siswanya tuh? Alhamdulillah siswa-siswi di sini baik ya. Secara keseluruhan dari 18 standar karakter itu anak-anak di sini sudah mumpuni, sudah baik, alhamdulillah sudah baik. Walaupun memang ada beberapa anak yang harus dibenahi, harus diperbaiki, itu wajar kalau buat saya karena dari 380 siswa di sini pastinya nggak seluruhnya baik, tapi kalau secara umum sudah baik, sudah bagus. Gimana sih cara Ibu untuk membentuk karakteristik mereka itu sendiri buat kayak disiplin, teratur gitu? Kalau buat membentuknya, pastinya kalau untuk kedisiplinan kita punya tata tertib ya, yang dipatuhi oleh anak-anak. Kemudian apabila ada pelanggaran, anak-anak diberikan sanksi, gitu ya. Sanksinya bukan sanksi yang berat, tapi sanksi yang membentuk anak itu juga untuk bisa lebih disiplin dan mempunyai wawasan ilmu yang lebih baik lagi. Lalu di sekolah ini memakai kurikulum apa, Bu? Di sekolah ini memakai kurikulum 2013. Tapi semasa pandemi ini kami menyesuaikan dengan kurikulum transisi saat pandemi seperti ini. Itu terkait dengan RPP yang memang dari Menteri Pendidikan kita juga mengharapkan RPP yang tidak membuat menyusahkan guru, sehingga RPP itu hanya 1 lembar. Ya, RPP yang harus ada bidang studi, tujuan, kemudian hasil. Jadi hanya itu aja sih. Tapi kurikulum itu selama si COVID ini ada berjalan dengan lancar atau ada kendala, Bu? Alhamdulillah sih berjalan dengan lancar ya. Karena pembelajaran kami juga di sini kadang pakai via Zoom, kadang pakai WA. Anak-anak yang tidak mempunyai HP itu guru home visit ke sekolah, ke rumahnya dengan memberikan tugas selama 1 minggu gitu. Pokoknya semua anak harus menerima pelajaran karena anak-anak mempunyai haknya untuk mendapatkan pelajaran dari guru-guru. Di sekolah ini seperti apa struktur organisasinya? Struktur organisasi di sekolah ini pastinya yang paling tinggi itu kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah itu wakil kepala sekolah, kemudian ada komite di mana komite sekolah itu menyampaikan atau adanya kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Setelah komite itu sejajar adalah perpustakaan. Setelah itu baru tata usaha, setelah di bawah itu baru ada penjaga sekolah dan tukang kebun. Seperti itu organisasi. Lalu bagaimana cara memilih struktur organisasi tersebut, mulai dari kepala sekolah hingga pegawai-pegawai di sekolah? Kalau kepala sekolah itu memang sudah ditunjuk dengan SK tugas, diberikan SK tugas itu di sekolah tersebut. Nah, kalau untuk memilih wakilnya itu biasanya kita itu rapat dengan guru-guru, kemudian kita buat pemilihan, suara terbanyak itulah yang menentukan untuk dijadikan wakil. Pastinya teman-teman yang memilih itu sudah memperhitungkan orang tersebut mumpuni atau tidak untuk menjadi wakil sekolah. Di sekolah ini terdapat ada berapa gitu guru honorer dan guru tetap? Kalau di sini alhamdulillah PNS-nya ada 8. Guru KKI-nya ada 8. Kita tidak punya guru honor. Kan tadi yang seperti Ibu bilang kan
kalau membentuk karakter anak itu kan dari tata tertib yang ada. Ya. Nah, di sini saya mau nanya tata tertib yang ada di sekolah ini seperti apa, baik di gurunya maupun di siswanya. Kalau di siswanya itu dari hal pakaian dulu ya. Nah, pakaian itu kan membentuk kebiasaan anak ya. Kalau Senin sampai Selasa itu kita pakainya putih merah. Oh, gitu ya. Kemudian kalau hari Rabu kita pakai pramuka. Kemudian Kamis kita pakai batik. Kalau Jumat kita pakai baju muslim. Kemudian untuk kedatangan siswa-siswa itu datang jam 6.30. Kami masuk itu jam 6.45. Nah, jadi ada 15 menit itu kebiasaan anak-anak untuk berbaris di lapangan. Kemudian anak-anak setelah berbaris dengan temannya salaman. Gitu. Kami guru-gurunya briefing 15 menit untuk memberikan masukan-masukan hasil rapat atau mengingatkan kembali tentang KBM. Kemudian jam 10 anak-anak itu istirahat. Saya melarang sekali atau tidak boleh anak-anak itu menggunakan fisiknya untuk bermain. Misalnya dilari-lari, main bola, kalau udah capek mereka main bola dan apa. Ketika masuk kembali, anak-anak nggak bisa berpikir. Yang ada anak-anak kipasan, kegerahan dan lain-lain. Sehingga ini saya tidak mau. Karena istirahat anak-anak itu adalah merilekkan sebentar pikirannya. Untuk gurunya Bu, ada peraturan wajib ya di sekolah? Peraturan wajib guru sama, pastinya datang tidak boleh terlambat. Guru-guru juga ada peraturan untuk tata tertib baju ya. Kemudian di akhir pulang 15 menit sebelum teman-teman pulang absen, itu saya biasanya juga tetap mengadakan briefing untuk doa penutup ya, penutup tugas di hari itu. Selanjutnya Bu, cara Ibu biar siswa sama gurunya itu ngelakuin peraturan itu dengan baik, itu cara Ibu gimana? Pastinya itu selalu diingatkan ya. Buat anak-anak setiap upacara hari Senin saya selalu mengingatkan, saya selalu membacakan kembali aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Kalau buat guru ya saya selalu ingatkan ketika briefing. Ketika briefing saya ingatkan Bapak Ibu jangan terlambat, Bapak Ibu besok pakai baju apa dan sebagainya. Nah, di saat pandemi ini pun saya tetap seperti itu. Anak-anak belajar di rumah tetap memakai baju seragam. Kemudian teman-teman guru juga ketika absen itu harus memakai baju seragam. Jadi tetap anak-anak tuh seperti belajar di sekolah. Jangan anak-anak itu belajar memakai kaos yang maaf banget deh, kadang-kadang pakai kaos sobek atau tanpa kaos dan sebagainya. Ini anak-anak jadi merasa tidak sekolah gitu, tapi tetap anak-anak merasa tetap sekolah karena anak-anak pakai Zoom meeting, kadang-kadang memakai WA pun anak-anak tetap difoto, kemudian kirim fotonya anak-anak sedang mengerjakan apa saat ini, anak-anak belajar apa saat ini dan sebagainya. Jadi seperti itu deh, membentuk kedisiplinan anak-anak dan guru. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijalani dengan baik. Berarti secara keseluruhan tata tertibnya itu udah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Saya berharap seperti itu ya. Lalu Bu, di sekolah ini apa aja sih kegiatan seremonial formalnya yang ada di sekolah ini? Ya, kalau rutinitas Senin itu pasti kita upacara ya 30 menit itu kita upacara. Kemudian di hari-hari nasional, hari-hari penting, hari-hari nasional kita tetap melaksanakan upacara. Ketika kita tidak pandemi ya, itu tetap berjalan seperti 17 Agustus, kemudian Hari Pancasila, itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Artinya kita mengingatkan pada anak-anak itu sejarah. Dan sejarah itu jangan sampai dilupakan. Tapi kegiatan itu udah sesuai yang diharapkan kan, misalkan kayak berjalan dengan baik kah secara rutin? Alhamdulillah itu berjalan dengan baik ya, karena setiap awal tahun kita itu selalu membuat program kerja selama 1 tahun. Jadi kita buat program kerja selama 1 tahun. Di bulan Agustus tanggal 17 itu ada upacara ya kita laksanakan karena memang di program kita sudah ada gitu. Seperti misalnya 1 Muharram, Lebaran anak yatim ya, 1 Muharram itu kita memang terbiasa membuat acara khusus untuk anak-anak yatim. Kita menyantuni anak-anak yatim. Uangnya dari mana? Kita yang mau memberikan gitu secara ikhlas gitu. Kalau murid mau menyisihkan uangnya untuk teman-teman yang memang yatim piatu ya silakan, tapi kita tidak pernah memaksa
baik itu buat guru-guru maupun buat anak-anak, dan itu sudah ada di program, jadi kita tetap laksanakan. Lalu di sekolah ini terdapat kokurikuler nggak Bu, kayak kunjungan edukasi? Alhamdulillah ketika tidak pandemi itu ada misalnya kunjungan ke museum, juga menggunakan sarana pemerintah seperti bus sekolah. Tuh, jadi kita gunakan bus sekolah untuk ke Museum Satria Mandala, ke Taman Mini, ke Monas. Itu mudah-mudahan kedepannya ini juga tetap setelah pandemi ini berlalu. Insya Allah ya, doain ya, mudah-mudahan cepat-cepat berlalu. Lalu Bu, di sekolah ini terdapat ekstrakurikuler tidak? Ya, di sini ada ekstrakurikuler seperti pramuka. Kalau pramuka itu ekstrakurikuler wajib setiap hari Rabu. Kemudian ada silat, ada menari, ada marawis. Ya itu. Jadi yang wajib hanya pramuka saja ya? Pramuka wajib. Maksudnya pramuka itu wajib dari pemerintah ya, ekstrakurikuler yang wajib dari pemerintah. Dan itu diadakan di hari Rabu, wajib gitu. Tapi di sini juga wajib ininya, ekstrakurikuler lainnya. Misalnya menari itu wajib bagi yang mau. Jadi kita udah selesai wawancara Bu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Saya pun seperti itu. Mohon maaf juga kalau dari segi tempat, tutur kata yang tidak teratur, ya, dan waktu yang mungkin terulur. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan saya berharap adik-adik pengganti inilah yang menjadikan pendidikan, dunia pendidikan lebih maju, dunia pendidikan lebih baik, dunia pendidikan lebih maju. Ya, sukses buat kita semua. Ya, mudah-mudahan UHAMKA makin keren, UHAMKA makin maju, UHAMKA lebih baik lagi. Ya, salam saya buat para dosen UHAMKA. Mudah-mudahan generasi UHAMKA generasi Islamiyah yang hebat. Oke, saya akhiri ya. Oke. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.